Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Afifi, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Resdi Ratul Jannah, selaku moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 yang beranggotakan Zahwa Faizul, Ifatul Khaira, Resti Ratul Jannah, yaitu saya sendiri, Siti Haura Hawari, Fania Aulia, dan Tilsa Sukriyati, akan mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Implementasi Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional dalam Aktivitas Sehari-hari para Siswa Sekolah Dasar di Kota Padang tahun 2026. Proyek ini dilaksanakan di SD Negeri 31 Pasar Ambacang, Kota Padang. Tanpa berpanjang lebar lagi, kepada pemateri pertama, yaitu Haura, kami persilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah identitas kegiatan. Kegiatan edukasi kepada siswa SD tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan utama dalam penggunaan bahasa Indonesia pada siswa SD adalah masih dominannya penggunaan bahasa daerah seperti Minang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pengaruh game dan teknologi juga membuat siswa lebih sering menggunakan istilah asing atau slang. Kurangnya peran orang tua dan guru dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia, serta penggunaannya yang terbatas hanya di lingkungan sekolah, juga menjadi faktor pendukung masalah ini. Sebagai solusi, diperlukan perubahan pola pikir agar siswa lebih menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Penggunaan media yang menarik dapat membantu meningkatkan minat siswa dalam berbahasa Indonesia. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, orang tua, guru, dan lingkungan sekitar untuk membiasakan menggunakan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kemampuan berbahasa Indonesia siswa dapat meningkat dapat digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Haura. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Fania. Kepada Fania, kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan dan capaian positifnya. Yang pertama, kegiatan diawali oleh sesi ice breaking sebelum materi disampaikan. Tujuannya adalah untuk mencairkan suasana kelas agar siswa lebih bersemangat dan siap menerima materi. Pada pelaksanaannya, siswa yang berhasil memenangkan ice breaking akan mendapatkan hadiah berupa snack. Selanjutnya itu penyampaian materi interaktif dengan menggunakan metode presentasi, tanya jawab, dan diskusi ringan. Topik yang disampaikan menyesuaikan dengan tema, terutama alasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Tantangan bahasa Indonesia di era sekarang seperti pengaruh game, media sosial, dan bahasa daerah, serta ajakan untuk bangga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Setelah materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kuis untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Kuis disampaikan dalam bentuk kuis interaktif berbentuk lisan, mengingat siswa tidak diperkenankan menggunakan handphone. Selanjutnya, setelah sesi kuis selesai, Bapak melaksanakan wawancara singkat pada siswa yang dipilih secara acak. Pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kebiasaan dan pandangan siswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Hasil wawancara digunakan sebagai data kualitatif sebagai bentuk kegiatan pengabdian. Selanjutnya, kelompok melaksanakan wawancara dengan pihak sekolah. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada pandangan pihak sekolah terhadap penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah, tantangan yang dihadapi ketika mendorong siswa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta upaya yang selama ini telah dilakukan sekolah dalam memperkuat bahasa Indonesia sebagai identitas nasional di kalangan siswa. Hasil wawancara ini menjadi data penting untuk menggambarkan kondisi penggunaan bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Kegiatan diakhiri dengan kelompok kami memberikan poster sesuai tema yang berukuran besar kepada siswa yang kami kunjungi. Kelas yang kami kunjungi. Poster tersebut akan dijadikan kenang-kenangan dan menjadi edukatif bagi para siswa. Lalu kami memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kesediaan mereka. Selanjutnya yaitu capaian positif kegiatan. Melalui observasi langsung dan kuis interaktif, kegiatan ini mencapai beberapa capaian positif sebagai berikut. Yang pertama yaitu 25 siswa kelas 4 SD Negeri 31 Pasar Ambacang mengikuti kegiatan dengan baik. Yang kedua, mayoritas siswa mampu menjawab kuis dengan baik, menunjukkan pemahaman yang cukup terhadap materi yang disampaikan mengenai bahasa baku dan tidak baku serta penggunaan bahasa Indonesia yang tepat.
Yang ketiga yaitu mayoritas siswa dapat memahami pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional. Yang keempat, terpasangnya poster edukasi di kelas sebagai media pendukung yang akan mengingatkan siswa tentang pentingnya bahasa Indonesia setelah kegiatan berlangsung. Yang terakhir yaitu artikel kegiatan berhasil dipublikasikan di Harian Koran Padang. Capaian-capaian tersebut membuktikan keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan siswa sekolah dasar. Selanjutnya juga kegiatan yang telah dilakukan dapat terlihat di foto-foto yang telah kami pasangkan di slide ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fani atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu hasil yang dicapai, serta faktor pendukung dan penghambat, akan dipaparkan oleh Zahwa. Kepada Zahwa kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada slide ini, saya akan menjelaskan hasil yang telah dicapai selama kegiatan, beserta faktor penghambat, faktor pendukung, dan solusi yang dapat dilakukan. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hasil yang berhasil dicapai. Pertama, siswa menjadi lebih memahami pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, siswa mulai mampu membedakan penggunaan kata baku dan tidak baku. Selain itu, selama kegiatan berlangsung, terlihat bahwa antusiasme siswa cukup tinggi sehingga proses penyampaian materi berjalan dengan baik. Namun, kegiatan ini juga memiliki beberapa kendala. Waktu pelaksanaan yang hanya 1 hari membuat materi tidak dapat disampaikan secara lebih mendalam. Selain itu, penggunaan bahasa daerah yang masih dominan di lingkungan sekolah juga menjadi tantangan dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan ini, yaitu adanya dukungan dari pihak sekolah, partisipasi aktif siswa selama kegiatan, serta program sekolah yang turut mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Kedepannya, beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah memasang poster edukasi di lingkungan sekolah, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, serta mempublikasikan hasil kegiatan melalui media seperti koran cetak agar manfaat kegiatan dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahwa. Materi selanjutnya, akan disampaikan oleh Iva. Kepada Iva kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Resti. Untuk dokumentasi yang pertama yaitu dokumentasi siswa kelas 4 SDN 31 Pasar Ambacang yang berhasil menjawab kuis setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Yang kedua, foto bersama kelompok 2 dari siswa kelas 4 setelah kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang ketiga, foto bersama kelompok 2 dengan wali kelas 4, guru bahasa Indonesia, dan juga kepala SDN 31 Pasar Ambacang, Kota Padang. Yang keempat, kegiatan penempelan poster Bangga Berbahasa Indonesia pada mading SDN 31 Pasar Ambacang sebagai bentuk edukasi dan pengingat bagi warga sekolah. Yang kelima, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2026 di SDN 31 Pasar Ambacang ditutup dengan sesi foto bersama di depan lingkungan sekolah. Yang keenam, pada hari berikutnya, kelompok 2 melaksanakan diskusi dan penyusunan laporan akhir proyek pendidikan kewarganegaraan yang mengangkat tema pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Untuk publikasi kegiatan, kelompok 2 juga mengunggah video after movie ke YouTube yang berisi dokumentasi rangkaian pelaksanaan sosialisasi di SDN 31 Pasar Ambacang, Kota Padang. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iva. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Tilsa. Kepada Tilsa kami persilahkan. Terima kasih moderator. Eh, Selanjutnya yaitu ada capaian project. Publikasi kegiatan pengabdian yang telah kami laksanakan di kelas 4 SD Negeri 31 Pasar Ambacang, Kota Padang dimuat di harian Koran Padang dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional di Tengah Dominasi Bahasa Daerah. Publikasi ini menjadi luaran proyek untuk menyebarluaskan edukasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan bahasa pemersatu sejak usia SD. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan demikian, berakhirlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kepada Bapak, Ilham Hafifi, MIKOM, dan teman-teman sekalian atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan atau, kekurangan selama presentasi berlangsung, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.